Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, yaitu Bapak Niti SAG MPD. Di sini langsung saja saya akan perkenalkan nama saya Alfa Udikma. Saya akan menyelesaikan tugas saya yang berjudul Sejarah Pendidikan Islam pada masa kemerdekaan Orde Lama. Nah, langsung saja pada materinya, yaitu pendidikan pada masa kemerdekaan Orde Lama. Nah, setelah Indonesia merdeka, penyelenggara pendidikan agama mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di sekolah negeri maupun swasta. Usaha untuk itu dimulai dengan memberikan bantuan terhadap lembaga tersebut sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat BPKNP tanggal 27 Desember 1945, menyebutkan bahwa madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia umumnya, hendaknya pula mendapatkan perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah. Slide selanjutnya yaitu sebab pendidikan modern bagi umat Islam di Indonesia terbuka secara sempit. Sikap dan kebijakan pemerintah kolonial yang amat diskriminatif terhadap kaum muslim. Politik non-kooperatif pada ulama terhadap Belanda memfatwakan bahwa ikut serta dalam budaya Belanda termasuk pendidikan modernnya adalah suatu bentuk penyelewangan agama. Selanjutnya yaitu berbagai peristiwa dialami oleh bangsa Indonesia dalam dunia pendidikan pada masa Orde Lama. Ya, dari tahun 1945 sampai 1950, landasan ideal pendidikan ialah UUD 1945 dan falsafah Pancasila. Pada permulaan tahun 1949 dengan terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS, pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan ideal pendidikan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Pada tahun 1959 Presiden mendekretkan Republik Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan menetapkan Manifesto Politik Republik Indonesia menjadi haluan negara. Pada tahun 1965 sesudah peristiwa G30 SPKI, kita kembali lagi melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Nah, selanjutnya itu pendidikan agama ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 pada bab 9 pasal 20. Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah akan mengikuti pelajaran tersebut. Cara penyelenggaraan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang menetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan bersama-sama dengan Menteri Agama. Selanjutnya yaitu keberadaan pendidikan Islam pada masa kemerdekaan Orde Lama. Lah, pada masa pendidikan Orde Lama itu dulu ada pesantren Indonesia Klasik, madrasah diniyah, madrasah swasta, madrasah ibtidaiyah negeri atau MIN. Suatu percobaan baru telah ditambahkan pada madrasah ibtidaiyah negeri atau MIN 6 tahun, dan yang terakhir yaitu pendidikan teologi tertinggi. Nah, sekian dari sekian dari yang saya bicarakan di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.